Kiai sulap, kiai sukses. Insya Allah, ayo kita lihat semuanya. Ayo kita melihat kiai sukses, kiai sulap di TikTok dan di YouTube. Jangan lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa kita memasukkan makanan ke dalam perut kita itu barang yang halal, Allah akan menerima doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Namun kalau makanan itu barang-barang yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, maka Allah tidak akan menerima doa kita, tidak mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhiril haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Arsalahu basirah wa nadhirah wa da'iyan bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan adzima. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabrur jazaan ilal jannah, al hadis au kama qala. Jalasaul qurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai engkang sangat-sangat dalam mulyaaken, para bapak lan para ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, hidayah, inayah serta maunanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, lebih-lebih sehat dompetnya. Saya katakan kenapa harus sehat dompetnya? Karena manusia perlu makan, perlu refreshing, perlu segalanya pakai namanya the money, pakai uang. Kalau dompet kita mengalami penghambatan, terserang penyakit yang namanya penyakit kanker, sehingga tidak bisa ngapain-ngapain. Penyakit kanker adalah penyakit kantong kering. Nah ini berbahaya sekali kalau kantong kering ini. Oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir saya doakan rezekinya lancar. Amin, Allahumma amin. Saya doakan panjang umur, saya doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ditulungi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urip niki nek ditulungi Gusti Allah, insya Allah kita akan bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi wa besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku satu-satunya nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nabi yang paling utama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai-sampai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innal jannata khurimat alal anbiya kullihim kata tatkala ummah wa khurimat alal ummah tatkullata ummati. Diharamkan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan masuk surganya Allah sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Diharamkan kepada umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat kanjeng Nabi Muhammad. Syukur alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya niki termasuk golongane umat kanjeng Nabi Muhammad. Para hadirin ingkang minulya, kanjeng Nabi Muhammad niku nggih ditinggal kali Said Abdullah niku 6 bulan di perutnya Ibu Siti Aminah. Umur 6 tahun kanjeng Nabi ditinggal lagi sama ibundanya Siti Aminah. Jadi yatim piatu Rasulullah itu. Namun kekasih Allah, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad niki saaken ya ditinggal bapake ya Siti Aminah niki rondo saaken ya rondo, ya Allah nangis dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kula rondo, ya Allah sinten sing matur saken, ya Allah matur saken pangane yuga kula mangke, ya Allah nangis dumateng Allah Subhanahu wa taala Siti Aminah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal ibundanya malah sedih lagi. Akhirnya beliau yatim piatu mengembala kambing. Ya, dia pengembala kambing. Sebagai pengembala punyanya saudagar kaya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha untuk bekerja sendiri, dibantu oleh pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Ini sejarah menyatakan begitu. Akhirnya Rasul mengembala kambing. Di kemudian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan ya oleh seorang raja. Ketika Rasul itu mengembala kambing, membawa kambing banyak, kambingnya dibawanya pohon kurma, seorang raja mengatakan, "Hei seorang pemuda, wahai pemuda, ya Tuan, saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kambing-kambing kamu itu merusak tanaman kurma dan menginjak-injak tanaman saya, sehingga kurma-kurma pohon kurma tadi rusak semua. Maka kamu yang akan aku berikan sanksi dan saya hukum kamu." "Ya Tuhan Raja, saya mengerti." Rasulullah begitu. Saking memang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang akhlak yang mulia, sehingga tawaduk terhadap orang yang lebih tua, lebih dewasa, tawaduk, rendah hati, itu Rasul. Akhirnya kenapa? Jawab Rasulullah, "Iya, saya tidak kambing-kambing saya tidak akan nantinya merusak pohon kurma sedikit pun, satu pohon kurma saja tidak akan dirusak oleh kambing-kambing saya." Akhirnya kambing-kambingnya itu dinasihati oleh Rasulullah, "Wahai kambing-kambing semuanya." "Ya Tuhan," kambing menjawab begitu. Pengembalaan Rasul itu, "Jangan sampai satu merusak pohon kurmanya, Tuan Raja. Jangan sampai kambing-kambing saya ini merusak dan memakan daun-daun kurma seorang raja." "Tidak, Tuan." Akhirnya kemudian hari, kambing-kambing itu kan menghasilkan yang namanya kecebut,
mengeluarkan kotoran dari kambing yang namanya keceput. Nah ini protolan kambing-kambing ini, kotorannya itu menyebar di daun kurma, di pohon kurma. Maksud saya begitu, akhirnya kurmanya bertambah subur, bertambah buahnya lebat sekali, dan panennya seorang raja meningkat deras berapa persen meningkatnya karena kambing-kambing Rasulullah telah mengeluarkan kotoran dari duburnya kambing itu tadi, sehingga buah kurma, pohon-pohon kurma itu tadi subur dan tanamannya menjadi bagus. Syukur alhamdulillah, ini karena Allah, berkat Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ada hikmah dan manfaatnya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kambing saja bisa dinasehati oleh manusia, oleh Rasulullah dinasehati, jangan sampai merusak tanaman. Apalagi manusia kok tidak bisa dinasehati oleh manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala menasehati. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menegur kita sebagai manusia yang ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jadikan contoh bahwasannya manusia dengan hewan itu mulia manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini merupakan bulan Dzulqa'dah, yang artinya setelah kita melakukan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah semuanya umat Islam seluruh dunia, Buyutur Rahman di Mekah Al-Mukarramah menjalankan yang namanya kewajiban seorang muslim, yaitu ibadah haji ke Baitullah dan ke Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi orang Islam yang khafatan linnas, yang khafah rukun Islam 1 sampai 5 itu kalau bisa kita sempurnakan. Ini bagi orang-orang yang mampu, yang kelima ini. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah ibadah haji ke Baitullah dan ke Madinah Munawwarah, ke makam Rasulullah SAW, langsung juga ke makamnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rukun Islam yang kelima ini sebenarnya tidak bayar sebenarnya. Ibadah haji itu tidak bayar sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harga paten bahwasanya ini bayar sekian, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Mekah Al-Mukarramah itu terletak di Timur Tengah, sehingga kita wajib mengikuti persyaratan dan mengikuti yang namanya transportasi. Nah, kita pasti naik pesawat terbang atau motor mabur, ya. Seandainya Mekah itu di Temanggung, kemungkinan tidak bayar, tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Mekah Al-Mukarramah di Timur Tengah, sehingga kita membayar transportasi. Mudah-mudahan saya doakan semuanya, ya, yang hadir, ya, di pengajian ini, mudah-mudahan saya doakan bisa ibadah haji ke Baitullah dan Madinah Munawwarah
Sofa wal Marwa wal Muzdalifah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah supaya kita dijadikan tamu agung Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah Munawwarah wa Safa wal Marwa wal Muzdalifah. Ini kita baca 7 kali setiap sehabis sholat. Jangan lupa, sehabis sholat kita baca Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Mukarramah wal Madinah Munawwarah. Dan jangan lupa, kita juga wajib menabung satu harinya 200.000. 200.000 ini yang syarat yang kedua ini yang tidak bisa, ya tidak bisa. Karena apa? Sangat berat, satu harinya 200.000, persis 12 bulan 360 hari, persis berjumlah 57.500 juta. Ini sudah bisa berangkat ibadah haji, ya. Sampean sampai muru donga Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Sampai muru, sampean gak nabung, ya percuma. Nggak bisa, sampean doa sampai tuwek, sampai ya buyuten, tapi ndak nabung, ya sae ya tura-tura berapa ditabung. Nah itu nanti berapa tahun sudah ngumpul bisa untuk ke ziarah Mekah, ziarah ke Madinah, ke Munawwarah, ke Safa, ke Marwah. Itu wong kita tidak berupaya untuk menabung, sehingga ndak bisa. Ya kalau dapat lomba jalan sehat, umroh, ya mudah-mudahan aja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang mabrur. Ciri, ini mulai ngaji ya. Ciri-ciri orang yang mabrur, haji mabrur, yang pertama, ada 3. Yang pertama adalah menciptakan kedamaian. Setelah berhaji, pulang ke rumah, ke tanah air, di lingkungannya, menciptakan kedamaian. Damai sama siapa saja, tawadu, ya, rukun dengan tetangga dan sebagainya. Ini harus rukun. Ini menciptakan kedamaian. Ini ciri-ciri daripada haji yang mabrurah. Nah, seandainya setelah kita ibadah haji kok di rumah, di tanah air, di lingkungannya, pecolan sama tetangga, masih tidak penak-penakan atau bertengkar dan sebagainya, tidak menciptakan sebuah ketenangan, kenyamanan, kedamaian, maka tidak termasuk atau tidak dikategorikan orang yang mabrurah. Karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, al-hajju mabrur jazaan ilal jannah, hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur itu. Ada haji mabrur, ada haji mardud, ada haji tukang haji jual bubur, ada nanti di situ ada. Nah, ada bermacam-macam, ya, bermacam-macam haji itu. Nah, ada biaya haji wahyu, wah sawahnya payu. Nah, gitu ada haji ya larangan pekarangannya payu. Nah, juga banyak ya haji-haji dan haji mabrur jazaan ilal jannah, hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri daripada haji yang mabrur adalah yang pertama menciptakan kedamaian, yang kedua tibul kalam, tutur katanya itu bagus. Tutur katanya lemah lembut, ya. Setelah haji bertambah akhlaknya,
akhlaknya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sesama manusia akhlaknya lebih bagus, ya, lebih menghormati, tidak menyepelekan orang lain, ya, tidak sombong dan tidak jahat dan sebagainya. Ini akhlak. Oleh karena itu, kita jangan melihat orang pada waktu orang itu sholat. Tapi, lihatlah orang itu setelah sholat. Kalau sholat Allahu Akbar pasti dia patuh, dia hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat baik, ya, khusyuk dan sebagainya. Ini pada waktu sholat. Tapi ketika setelah salam, sampai lihat akhlaknya. Karena sholat itu bertentangan dengan akhlakul karimah. Sholat itu bertentangan dengan akhlakul karimah. Sholatnya apik, tapi setelah sholat dia tidak bisa berakhlak bagus. Dia tidak bisa, ya, berjiwa yang rendah hati, tawadhu dan sebagainya, ya, terpuji, ya, menjadi orang yang soleh dan solihah. Tidak bisa. Berarti sholatnya belum sempurna. Begitu. Ini yang kedua, tutur katanya tibul kalam. Ini ciri daripada haji yang mabrur. Tibul kalam, tutur katanya baik, menyenangkan orang lain. Itu termasuk akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul itu menyenangkan, ya, tidak menyakiti kepada sesama orang, ya, tidak menyakiti hatinya seseorang. Ini akhlak Rasulullah, termasuk akhlak Rasulullah. Kalau tidak bisa berbicara bagus, baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Nah, itu diam adalah emas. Lebih baik diam. Ini yang kedua, tutur kata yang mulia, yang baik. Yang ketiga, terakhir, ciri daripada haji mabrurah, yaitu orangnya loman. Setelah haji, beliau itu loman, ya, loman kepada sesama manusia, terhadap sekeluarga, sanak famili, handai tolan dan sebagainya, tetangganya terutama, ya, terutama tetangga. Tetangga itu nomor satu, paling dominan. Kalau anak kita, ya, kita punya anak di Jakarta, kalau kita sakit, nggak mungkin anak kita langsung menengok, langsung membawa ke rumah sakit. Tapi apa? Tetangga. Semuanya tetangga. Maka daripada itu kita harus baik dengan tetangga, ya, harus loman, baik kepada tetangga, ya. Ini ciri daripada orang yang mabrurah, ciri-ciri haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita loman, Allah itu senang, Nabi itu senang, ya, ulama-ulama senang, sampean senang, saya senang. Itu sampean kalau mempunyai jiwa yang loman. Namun sampean kalau medit, ya, kikir, kudil, nah, bakhil, metu cambahe, nah, Allah benci, malaikat benci, Nabi benci, kucing itu loh benci. Berapa sih harga, ya, gere sepat itu berapa sih? Baru goreng sereng, kucing bunyi meong, disawat sandal, sawat sandal sama yang goreng. Padahal kata kucing tadi setelah dibalang sama sandal, dia istirahat di langkan, ya, di depan. Setelah itu kucing satunya datang lagi. Oh, ambu enak itu gere. Ojo, aku lo mari disawat, disawat, dibalang botol. Alah, akhirnya kukur-kukur gini, ya. Kucingnya satunya kukur-kukur. Datang lagi kucing yang nomor 3. Apa? Enak tak gerine? Oh, gak, dipresto, dipangan sak ririne karo wonge. Nah, ini saking bakhilnya. Jadi ciri yang ketiga adalah haji mabrurah itu orangnya loman, orangnya itu dermawan,
banyak sedekahnya. Ini setelah haji. Kalau sebelum haji dia gudil atau kikir, bakhil, ya, medit, silite metu cambahe, kemungkinan setelah haji dia bertambah semangat, bertambah loman, bertambah banyak sedekahnya kepada fuqara wal masakin terutama. Sebab Nabi sebab Nabi Muhammad nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senang demen kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang miskin, orang yang nggak punya. Hubul jannah fuqara wal masakin, kuncinya surga itu kata Rasul adalah kita mencintai, senang kepada fuqara wal masakin, orang miskin, ya, orang-orang gorim, banyak utang, terus anak yatim, piatu, kita dermawani, kita sedekahi, kita pelihara anak yatim. Itulah senang Nabi, saking mencintai, sayang sekali kepada orang-orang yang mencintai anak-anak yatim. Ana wa khafirul yatim fil jannah, kata Rasul begitu. Nanti orang-orang yang di dalam rumahnya itu ada anak yatim, memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, memberikan sedekah anak yatim, memberikan makan anak yatim, memberikan biaya sekolah anak yatim, nanti bersama saya nanti kata Rasul. Ini jari tengah ini Kanjeng Nabi Muhammad, ini kita yang menyayangi anak yatim. Nah, jari ini, jari manis ini untuk cincin ini. Nah, ini Rasulullah sudah janji. Ini Rasul yang janji. Dan ini janjinya Rasul tidak seperti janjinya orang-orang seperti kita. Janji palsu, tapi Rasulullah ya asrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah itu al-amin. Asrafil anbiya'i wal mursalin, khairul anam, khairul basar. Dan Rasulullah itu termasuk manusia yang istimewa, ya, tanpa kesalahan, maksum, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum tanpa kesalahan, dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan masuk surga. Tapi karena kita umat Rasul, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu umat yang sering membaca sholawat, ya, sholawat Nabi, kita manakipan, ya, kita membaca banyak sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan berserta malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasul. Kalau kita manusia biasa tidak mau bersolawat, ini kan sangat kebacutnya, ya, sangat-sangat kebacut. Nah, ini bahasa Jawa ya, bacut ini, ya. Kok malaikat dan Allah itu loh bersolawat, kita manusia biasa dan tidak ada jaminan masuk surga, kok sombong tidak mau sholawat kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan sholawat itu bid'ah, yasinan bid'ah. Nah, jawabnya orang yang mengatakan bid'ah itu, sampai jawab aja begini. Sampai tahu tak ketemu Rasulullah, nek ngomong bid'ah itu aja, selesai, ya. Oh, nggak tahu ketemu Rasulullah aja, Kanjeng Nabi Muhammad aja bilang bid'ah, bid'ah dhalalah dan sebagainya. Nah, ini perlu kita garis besarkan, kita luruskan bahwasannya nanti kita, ya, ke padang mahsyar
ya, melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah melalui syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pertolongannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 ciri ini orang-orang yang melakukan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semuanya ya saat Temanggung ini, masyarakat Temanggung ini, saya doakan semua besok tahun 2025 naik haji bersama-sama. Amin Allahumma amin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin ya. Insya Allah saja, namun tidak mungkin. Tapi kalau 2004 ini kan sudah ada pemilihan presiden, ya, ini calon-calon capres, wapres dan sebagainya, caleg-caleg ini sudah mulai ini ya. Ini pemilihan pemimpin. Kita memilih pemimpin yang Islam, yang takwa, yang ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat ya. Ya, seandainya saja saya jadi presiden, ya. Saya jadi presiden. Wallahi satu Temanggung ini saya hajikan tahun yang akan datang. Ya, insya Allah saya hajikan semuanya. Ini tidak mungkin. Dan setelah seandainya saya jadi presiden, ya, saya jadi wakil atau jadi presiden, seandainya loh, ini seandainya, namanya seandainya. Wallahi, ya, janda-janda sak Temanggung ini saya nikahi satu persatu. Ya, ini andai kata saya ini jadi presiden. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, terutama orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan Madinah Munawwarah, Safa wal Marwah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak sia-sia 57.000 juta ini hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya barokah ngaji ini, saya doakan rezekinya semua lancar. Amin Allahumma amin. Ya, saya doakan ya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan anak-anaknya disukani derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat sing ageng, sing derajat sing mulia, derajat yang tinggi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ya yang enggak punya disugihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak punya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak sehingga bisa untuk sanggup ibadah. Amin Allahumma amin. Sing sugih mugi-mugi ditambahi rezeki, ditambahi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih barokah, gak aneh-aneh, gak rabi meneh, kecuali kiai ini. Nah, kecuali kiai ini ora apa-apa ya. Nek rabi-rabi ae ora apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dibarengi maunanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min dzurriyyatina wa auladana kulluhum sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana mal abra ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya hanan ya manan ya badius samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma beras akeh, gula akeh, ya, lengo akeh,
duwe akeh, mugi-mugi rezekine ditambahi Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kalian balak malapetaka musibah, amin Allahumma amin. Anake dadi anak sing saleh lan salihah. Ya, keluarga yang jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi kula kali panjenengan sewaktu-waktu dibentuk kalian Allah Subhanahu wa taala menjadi husnul khotimah, amin Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.